Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty persis berada di jembatan Mandungan Pabilan Kartosuro Sukoharjo. Kali ini akan menyoal masalah bangunan-bangunan permanen yang di atas dua bantaran. Satu bantaran Sungai Mandungan yang di sebelah selatan dari bangunan permanen ini merupakan bantaran rel kereta api peninggalan Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Yang jelas keberadaan dari bangunan-bangunan permanen yang mewah dan megah berada di antara dua bantaran sungai dan bantaran rel kereta api ini pastinya bermasalah. Artinya kedua bantaran ini merupakan milik dari negara. Yang satu merupakan bantaran Sungai Mandungan, pastinya pemenangnya adalah Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sedangkan yang ada persis di selatan dari Jalan Ahmad Yani Pabilan Kartosuro Sukoharjo ini dahulunya merupakan bantaran rel kereta api sepanjang dari stasiun Purwosari hingga stasiun Kartosuro hingga stasiun Boyolali, yang pada saat Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat berkuasa, pada saat itu dipakai untuk sarana angkutan rakyat yang pada saat itu belum ada bis, sehingga digunakan untuk sarana lalu lintas dari Purwosari, Kartosuro hingga Boyolali dengan menumpang kereta api. Boleh jadi sepintas keberadaan dari bangunan-bangunan mewah dan megah yang ada di pinggir Jalan Raya Ahmad Yani Pabilan Kartosuro Sukoharjo ini sepertinya tidak bermasalah. Sepintas kondisi bangunannya yang jelas tampak megah, mewah dan wah. Hanya saja kalau kita lihat lebih jelas dari keberadaan bangunan-bangunan ini yang jelas melanggar dari aturan pemerintah, baik itu dari Balai Besar Bengawan Solo atau juga dari bantaran rel kereta api yang pastinya sekarang ini dikuasai oleh KAI. Namun kali ini keberadaan rel kereta api sepanjang dari stasiun Purwosari hingga Kartosuro dan Boyolali ini ditutup untuk perluasan jalan. Menariknya lagi, lahan yang ada di dua bantaran Sungai Mandungan dan bantaran rel kereta api sepanjang Purwosari hingga Boyolali ini ternyata mereka memiliki hak atas kepemilikan tanah, yaitu hak milik bersertifikat dari Balai Agraria, dari Badan Pertanahan atau dari BPN. Artinya mereka juga tidak bisa dikatakan liar. Pasalnya mereka mengantongi izin memiliki surat resmi sertifikat sebagai hak milik dari Kantor Pertanahan Agraria Sukoharjo. Menarik bukan? Berdiri di atas tanah lahan sengketa, artinya bagaimana tidak sengketa? Lahan yang seharusnya dipakai untuk semacam sendapan atau semacam bantaran untuk mencegah terjadinya banjir, namun bisa dikuasai oleh perorangan, bahkan oleh yayasan yang dipakai untuk semacam pendidikan. Entah siapa yang salah, artinya baik itu siapa yang memberikan wewenangan sehingga bisa memiliki hak milik, memiliki sertifikat, sedangkan mereka yang memiliki tanah sendiri yang selaku pengelola, yang dalam hal ini BBWSBS, kenapa tanah yang harusnya dikelola dengan baik bisa menjadi milik perseroan atau milik dari yayasan? Menarik sekali ini. Yang jelas ini perlu kajian lebih jauh lagi. Bahkan ketika Liberty berada di lapangan, ternyata banyak transaksi jual beli lahan tanah bermasalah
yang seharusnya milik dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Namun kenyataannya bisa terjadi transaksi jual beli lahan tanah bersengketa. Bahkan belum lama ini sebelum Liberty datang ke semacam bangunan-bangunan permanen yang menempati di dua bantaran sungai dan bantaran rel kereta api ini, kebetulan Liberty sempat bertemu dengan salah satu rekan yang memiliki lahan di atas bangunan bantaran sungai Mandungan dan bantaran rel kereta api ini. Bahkan beliau sebut namanya Joni sendiri mengakui memang dia memiliki lahan tanah di situ dan ada beberapa resmi jual beli, bahkan ada sertifikatnya, sehingga dia tidak kaget lagi jika akan dipermasalahkan. Itu sudah lama ternyata. Artinya permasalahan dari sengketa lahan yang seharusnya dipakai untuk bantaran sungai namun dipakai untuk kepentingan pribadi ataupun yayasan sebuah pendidikan sudah sepanjang tahun dipermasalahkan. Hanya saja tidak akan pernah selesai, berhenti di suatu tempat saja. Artinya begitu ramai marak dibicarakan, lama-kelamaan hilang ditelan waktu. Bahkan si Joni pun mengatakan, saya dulu beli 125 juta, hanya lahan seluas tidak lebih dari 30 meter. Sekarang ini sudah ada penawaran sekitar 450 juta. Kalau saja baik itu BPN, Badan Pertanahan Negara, atau BBWS akan mempersoalkan, beliau tidak bermasalah. Hanya saja beliau tetap minta sebagai penggantinya tidak kurang dari angka 500 juta. Bukan tanpa alasan si Joni menghendaki demikian. Pasalnya si Joni ini memiliki sertifikat resmi hak atas milik tanah yang dipakainya untuk usaha dagangnya. Sebenarnya ada beberapa rekan-rekan yang lain yang begitu mendengar ada permasalahan sengketa masalah warga dengan bantaran sungai maupun bantaran rel kereta api ini, mereka berbondong-bondong ingin menjualnya. Hanya saja tidak semudah itu. Pasalnya belakangan ini kondisi bantaran sungai Mandungan ini terus saja disorot. Menarik bukan? Jual beli lahan di atas tanah bermasalah. Tapi menariknya, lahan yang seharusnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, tapi kenyataannya bisa dijual belikan. Ini bantaran-bantaran yang sepintas orang tidak akan melihat jika bangunan megah yang berdiri di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pabilan, Kartosuro Sukoharjo ini tidak bermasalah dan berdiri di atas lahan tanah yang sebenarnya. Ternyata keberadaan dari bangunan-bangunan mewah dan megah ini berada di dua bantaran yang bermasalah, yaitu bantaran sungai Mandungan dan bantaran rel kereta api. Demikian liputan Liberty melaporkan dari bantaran sungai Mandungan Pabilan, Kartosuro Sukoharjo.